Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Lisda Irham, Rizka Noviani, Titi Sulistiawati, dan Siti Nur Safira. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan fungsi lookup. Langsung saja, di sini sudah terdapat tabel dari Hotel Ikatan Cinta Mumbai, rekapitulasi pendapatan Januari 2021, dan juga sudah terdapat tabel proses datanya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini masih terdapat 5 kolom yang kosong. Kita akan mencarinya secara manual menggunakan rumus dari VLOOKUP. Yang pertama itu kita mencari lama inap. Lama inap kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, tutup kurung, enter. Oke, lanjut. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan rumus yang sama, yakni sama dengan buka kurung tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk, tutup kurung, enter. Oke, teman-teman langsung blok saja. Oke, nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke tipe kamar. Tipe kamar kita menggunakan rumus dari VLOOKUP seperti sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini ada lookup value, yaitu kita klik kode kamar. Kemudian kita kasih pemisah parameter. Beranjak ke tabel array. Nah, kita blok tabel array. Oke. Kita kasih pemisah parameter lagi. Kemudian call index number. Di sini yang kita cari adalah tipe kamar. Seperti yang teman-teman lihat, pada tabel proses data terdapat 4 kolom. Yang pertama kode, yang kolom kedua tipe kamar, kemudian kolom ketiga biaya per hari, kemudian kolom keempat diskon. Nah, yang sekarang kita cari adalah tipe kamar. Tipe kamar di sini terdapat pada kolom kedua. Berarti kita harus mengisi 2. Nah, kita kasih pemisah parameter lagi. Oke, kemudian false, tutup kurung, enter. Nah, lanjut menggunakan rumus yang sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value, kemudian kita kasih parameter, pemisah parameter, tabel array, oke, kita blok dulu, kemudian kita kasih pemisah parameter juga, call index number, seperti yang tadi 2, pemisah parameter false, tutup kurung, enter. Nah, lanjut sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, kemudian kita kasih pemisah parameter tabel array, kita blok tabel array, blok. Oke, kita kasih pemisah parameter juga, call index number masih tetap 2, kemudian kita kasih pemisah parameter juga false, tutup kurung, enter. Lanjut, lakukan hal yang sama dengan rumus yang sama sampai selesai. Sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value, pemisah parameter,
kemudian tabel array, oke. Kita kasih pemisah parameter. Kemudian kalau index number masih nomor 2, pemisah parameter false, tutup kurung, enter. Oke, lanjut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, kemudian tabel array di blok, kemudian pemisah parameter, kalau index number 2, pemisah parameter juga, kemudian false, tutup kurung, enter. Lanjut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kemudian pemisah parameter, tabel array, pemisah parameter juga, kemudian kalau index number masih sama, kemudian pemisah parameter terus false, tutup kurung, enter. Wah, kok nggak bisa? Bentar. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita kasih pemisah parameter, kemudian tabel array, kemudian pemisah parameter juga, kalau index number, pemisah parameter, kemudian false, tutup kurung. Nah, sudah terbaca. Oke, lanjut juga. Sama dengan, jangan lupa VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita kasih pemisah parameter, kemudian menuju ke tabel array, kemudian kita kasih pemisah parameter juga, kemudian kalau index number masih tetap nomor 2, kemudian kita kasih pemisah parameter juga, dan false, tutup kurung, enter. Masih sisa 3 lagi. Tetap kita melakukan menggunakan rumus yang awal sampai selesai ya. Lanjut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita kasih pemisah parameter, kemudian tabel array, kemudian kita kasih pemisah parameter juga, kalau index number masih tetap di nomor 2, kemudian kita kasih pemisah parameter, kemudian false, tutup kurung, enter. Oke, lanjut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita kasih pemisah parameter, kemudian tabel array, kita kasih pemisah parameter juga, kalau index number 2, kemudian kita kasih pemisah parameter juga, kemudian false, tutup kurung, enter. Wah, kok nggak bisa? Sebentar. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita kasih pemisah parameter, kemudian tabel array, kasih pemisah parameter juga,
Kemudian call index number yaitu 2. Kita kasih pemisah parameter juga. Kemudian false, tutup kurung, enter. Nah, lanjut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, kemudian tabel array, kita kasih pemisah parameter juga, kemudian call index number 2, kemudian pemisah parameter, false, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini sudah kita dapat. Kemudian kita lanjut ke biaya per hari. Nah, biaya per hari juga menggunakan rumus yang sama, menggunakan VLOOKUP. Berbeda hanya nanti di biaya per hari menggunakan call index number 3. Kita sesuaikan dengan proses data yang ini. Oke? Langsung saja pada rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kemudian pemisah parameter, tabel array, sebentar ya, blok tabelnya. Oke, kita kasih pemisah parameter juga. Nah, di sini kalau index numbernya kita taruh 3. Kenapa harus 3? Karena pada tabel data referensinya di sini biaya per harinya terdapat pada kolom ketiga. Oke, kita taruh 3. Kemudian pemisah parameter, kemudian false, tutup kurung, enter. Nah, kemudian lanjut sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, kemudian tabel array, kemudian pemisah parameter, call index number yaitu 3, kemudian pemisah parameter juga, kemudian false, tutup kurung, enter. Nah, kita coba blok. Nah, kadang memang sering terjadi seperti ini. Jadi, mungkin ada sedikit masalah ketika menjadinya seperti ini, tapi tidak apa-apa. Kita masih bisa menggunakan rumus manualnya seperti tadi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, kemudian tabel array blok, kemudian pemisah parameter juga, kemudian call index number, dan pemisah parameter lagi, kemudian false, tutup kurung, enter. Oke, lanjut. Kita lanjut sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita beri pemisah parameter, kemudian tabel array, kemudian kita kasih pemisah parameter lagi, call index number 3, kemudian pemisah parameter, kita beri false juga, tutup kurung, enter. Oke, lanjut sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita kasih pemisah parameter, kemudian tabel array, diberi pemisah parameter juga, kemudian call index number 3, pemisah parameter, kemudian false. Kita tutup kurung, enter. Nah, oke,
yang tadinya kita blok itu tidak bisa, nah kita menggunakan rumus manual maka dia akan terbaca secara sendirinya. Ya, kemudian next, lanjut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, VLOOKUP, lookup, buka kurung, lookup value, kita kasih pemisah parameter, kemudian table array, kita beri pemisah parameter juga, call index number masih tetap 3, pemisah parameter, kemudian false, tutup kurung, enter. Lanjut, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kemudian pemisah parameter, table array, di blok. Oke, kita beri pemisah parameter lagi. Kemudian call index number masih tetap di 3. Pemisah parameter lagi, kemudian false. Tutup kurung, enter. Nah, kemudian lanjut. Ya, lanjut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, table array, pemisah parameter, index number, pemisah parameter, kemudian false, tutup kurung, enter. Nah, kayaknya yang di bagian ini terdapat kesalahan. Sebentar saya ulang. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, kemudian table array, pemisah parameter, call index number yaitu 3, kemudian pemisah parameter, kemudian false, tutup kurung, enter. Nah, ini form yang benar. Lanjut yang terakhir, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, call index number, pemisah parameter, kemudian table array, pemisah parameter, call index number masih tetap di 3, kemudian pemisah parameter dan false, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tipe kamar, kemudian biaya per harinya, kemudian diskonnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini diskon terdapat pada kolom keempat. Oke, lanjut. Kita masih tetap menggunakan rumus yang sama seperti tipe kamar dan biaya per hari, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, table array. Kita blok dulu table array-nya. Ya. Kita kasih pemisah parameter lagi, kemudian call index number. Nah, kan seperti yang saya bilang, di sini pada tabel proses datanya, diskon terdapat pada kolom keempat. Secara otomatis kita harus menaruhnya nomor 4. Nah, kita kasih pemisah parameter, kemudian false. Tutup kurung, kemudian enter. Oke, kita coba blok, apakah bisa? Nah, di sini masih ada juga yang belum terbaca.
Nah, jadinya seperti ini, maka kita harus menggunakan rumus secara manual juga ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang beberapa sudah terbaca, maka kita yang belum terbaca kita harus menggunakan rumus manual, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, kemudian tabel array, kasih pemisah parameter, kemudian kali index number yaitu nomor 4, pemisah parameter, kemudian false, tutup kurung, enter. Lanjut sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, kemudian tabel array, kemudian kita kasih pemisah parameter juga, kemudian kali index number 4, pemisah parameter, kemudian false, tutup kurung, enter. Lanjut sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kemudian sama dengan, bukan sama dengan ya teman-teman, pemisah parameter, kemudian tabel array, pemisah parameter, kemudian kali index number, pemisah parameter juga, kemudian false, tutup kurung, dan enter. Oke, lanjut. Lakukan hal yang sama dengan rumus yang sama. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita beri pemisah parameter, kemudian tabel array, di blok, kemudian kasih pemisah parameter, kemudian kali index number, kemudian pemisah parameter, dan false, tutup kurung, enter. Lanjut sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pemisah parameter, tabel array, kemudian pemisah parameter, kali index number, pemisah parameter, false, tutup kurung, enter. Lanjut, masih tetap menggunakan rumus yang sama ya teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita beri pemisah parameter, kemudian tabel array, pemisah parameter, kali index number, kita beri pemisah parameter juga, kemudian false, tutup kurung, enter. Yang terakhir, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita beri pemisah parameter, kemudian tabel array, kemudian kita beri pemisah parameter juga, kemudian kali index number, pemisah parameter, false, tutup kurung, enter. Nah, di sini semuanya sudah ada. Kemudian kita tinggal menghitung total biayanya. Nah, di sini total biaya kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung, lama inap dikali dengan biaya per hari. Oh, sebentar teman-teman. Sama dengan buka kurung, lama inap dikali biaya per hari, tutup kurung, dikurangi diskon, dikali buka kurung, lama inap dikali
biaya per hari, tutup kurung, dan enter. Nah, sudah seperti ini, kita coba blok. Nah, semuanya sudah terbaca secara otomatis ya teman-teman. Kita lanjut saja untuk total keseluruhannya. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung di blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini total keseluruhannya sudah ada, kemudian kita cari nilai maksimalnya. Nilai maksimal kita menggunakan rumus sama dengan max buka kurung di blok total biayanya, tutup kurung, kemudian enter. Oke, nilai maksimalnya juga sudah ada. Kita lanjut ke nilai minimal. Di sini nilai minimal kita menggunakan rumus sama dengan min buka kurung total biaya di blok secara keseluruhan, tutup kurung, enter. Oke, kita lanjut ke nilai rata-rata. Kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung di blok, tutup kurung, enter. Nah, di sini semuanya sudah ada. Yang tadinya tidak ada nilai dari lama inap, tipe kamar, biaya per hari, diskon, total biaya, dan total keseluruhan, nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-ratanya yang tadi belum ada. Sekarang semuanya sudah ada. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai fungsi lookup. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.